di sini. Hati menyembuhkan yang terluka. Tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, angkat tangan kita semuanya, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan, tempat Kekal mulia. Memberikan hati. Amin. Yang terdekat, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan yang benar-benar hidup lewat firman yang kami dengar siang hari ini. Kami percaya firman-Mu bukan hanya sekedar tulisan, hanya sekedar kata-kata manusia. Itu merupakan hukum yang tertulis yang mematikan. Tetapi firman-Mu adalah roh yang menghidupkan kami semuanya. Ketika kami menerima firman Tuhan yang berkuasa, maka kami yang tadinya lemah, kami dikuatkan. Kami yang tadinya sakit, kami disembuhkan. Kami yang tadinya hilang arah, kami diberikan petunjuk-petunjuk oleh firman yang berkuasa itu. Hamba berdoa, jamah setiap hati yang datang di tempat ini Tuhan. Dalam segala permasalahan, dalam segala kebutuhan, dalam segala persoalan, kami percaya firman-Mu adalah jalan keluar bagi kami semuanya. Aku berdoa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, oleh sebab itu kami buka hati kami. Kami buka hati dan pikiran kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja dalam setiap berita firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Lalu arahkan tangan Anda ke depan. Kita akan berdoa bagi anak-anak kita, adik-adik kita semuanya ini. Tuhan berkati anak-anak kami ini. Berkati guru-guru yang akan mengajar mereka, yang akan membina mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan atas setiap pendidikan anak-anak ini lewat ibadah sekolah minggu yang mereka akan lakukan sebentar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini, pagi yang luar biasa bagi kita semua. Senggol sebelah kiri, sebelah kanan, katakan kamu pasti diberkati luar biasa oleh Tuhan pagi hari ini. Ya. Oke. Saya beberapa kali kedatangan orang untuk minta didoakan. Ya lumayan lah. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun Iro ya, dari pengerja itu dari tahun 97 kali ya. Lalu melayani sendiri lepas dari kepengerjaan saya 2002 itu. 2002 udah mulai pelayanan sendiri deh. Walaupun saya masih ada di organisasi yang menaungi yaitu GBDI, tetapi kami udah otonom lah, pelayanan sendiri kan seperti itu. Nah, di dalam pelayanan itu banyak ketemu orang, dan banyak juga orang yang minta didoakan, banyak orang juga minta pendapat, banyak orang juga yang berkeluh kesah dan minta diberikan jalan keluar. Nah, intinya begini, di antara orang-orang ini ada beberapa anak Tuhan, dan saya percaya juga mungkin ini menjadi pandangan dari umat-umat Kristen, khususnya yang aliran karismatik. Karena begini, di karismatik itu kita lebih didorong ke arah pengalaman. Ya. Bukan berarti gereja yang lain tidak, tetapi kuat sekali di aliran gereja Pantekosta karismatik.
GBI, Battle, terus aliran-aliran ya pokoknya yang tepuk-tepuk tangan itulah ya. Ya, selain Protestan tentunya. Nah, karena sejarah gereja aliran kita ini adalah sejarah yang besar, yang orang-orang yang mendahului kita itu mereka penekanannya kuat dalam kitab Kisah Rasul tentang bagaimana pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Bagaimana bahasa roh itu ada. Karena di zaman pada waktu gereja aliran-aliran Pantekosta ini berdiri, gereja pada waktu itu gereja yang liturgis gitu ya. Gereja yang benar-benar ya teratur sih, teratur tetapi di satu sisi itu tidak memberikan ruang sedikit bebas untuk umat-umat Tuhan itu bisa mengekspresikan dalam kemerdekaan tentang memuji Tuhan. Jadi benar-benar tertib banget, tertib teratur. Jadi mereka memaknai ada beberapa ayat Alkitab yang berkata kamu beribadah harus dengan teratur, dengan tertib, dengan begitu. Kamu harus hidup dalam ketertiban. Jadi itu dimaknai sampai begitu kakunya. Sehingga ketika orang-orang beribadah dia harus tertib, benar tertib. Nggak boleh tengok kanan, nggak boleh tengok kiri, serius gitu. Kalau Anda senyum sedikit kayak orang kita ini ketawa gini, kayak Ibu Wiwi ini lagi senyum ya. Wah itu langsung, wah ini main-main kayak gitu. Beneran, betul, beneran main-main. Apalagi singer-singer kayak gini kita tadi, wah haleluya gini. Wah ini bermain, nggak sungguh-sungguh. Tidak serius. Jadi serius dimaknai dengan tata cara sikap yang terlihat secara fisik itu. Dimaknai dengan mentah gitu. Dimaknai dengan dangkal menurut saya ya. Ya kan? Coba ada orang yang suka cita, kelihatan celelean, tapi kalau dia berkorban untuk Tuhan, wow saudara, wow itu semuanya dikasih gitu. Sak uripnya dia, sak lehernya. Saya ketemu orang satu ketika, saya kira ini orang preman mungkin, ngomong se-Arab gitu. Tapi komitmennya, Pak, kalau ada apa-apa Pak dalam pelayanan, leher gua, kata gitu. Oh, gitu. Ada orang juga cuma suaranya yang gede, leher gua, diminta 5.000, oh enggak, belakang-belakang bego gitu. Ada juga orang kayak gitu ada. Tapi ada orang-orang yang kelihatan di luar seolah-olah, wah ini kok kayak gini, tapi komitmennya kan luar biasa. Komitmen pelayanannya luar biasa. Seolah-olah. Nah, mereka itu tertib banget dalam ibadah. Nah, lalu datanglah gereja Pantekosta, aliran Pentakosta kita ini. Jadi datanglah gerakan ini. Di mana satu ketika di zaman Tuhan, di gerakan-gerakan awal itu ada beberapa sejarah, ada beberapa. Kalau bisa nemukan di Google, kalau kami itu diajarin memang. Kami diajarin di sekolah itu sejarah, jadi kita jangan lupa sejarah. Jadi ketika Charles Parham itu, dia ada sekolah, ada satu sekolah di Amerika, sekolah Alkitab itu kecil ya sekolahnya, ada beberapa orang lah jadi murid di situ kan. Lalu dia memberikan tugas begini kepada murid-muridnya ini, di tahun bulan Desember 1900. 1900. Jadi satu bulan kemudian di Januari itu sudah 1901 ya. Jadi di bulan Desember tahun 1900. Jadi mereka itu berdoa. Parham itu kasih tugas kepada murid-muridnya. Apa yang membedakan gereja di zaman Kisah Rasul dengan gereja yang terjadi sekarang? Nah, gitu kira-kira gitu ya. Lalu coba lalu murid-muridnya melakukan riset. Lalu mereka berpendapat, iya ya, gereja zaman sekarang tertib. Tapi kayak suam-suam, kayak ada yang mati di situ. Saking tertibnya. Ya bener-bener sunyi. Sepi. Tidur. Bener, saudara. Jadi orang semua, ya itu tertib kayak gitu jadi. Dan itu bertahun-tahun. Tidak ada gerakan apa-apa. Gerakan misi hampir-hampir nggak ada. Lalu mereka, ditanya balik. Lalu menurut kalian, kira-kira apa yang membuat gereja jadi sepi? Jadi kayak kelihatan mati mereka. Lalu mereka selidiki kitab Kisah Rasul, itu ceritanya. Lalu dalam penyelidikan mereka, ya mereka dapati bahwa pelayanan gereja awal pada waktu Rasul Paulus, Rasul Petrus, rasul-rasul awal itu, gitu, itu mengadakan gerakan penginjilan beribadah. Mereka itu ditulis oleh Alkitab, disertai secara nyata oleh Roh Kudus. Maka Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, gitu loh. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Gitu. Mereka berkata-kata, mereka berjalan, orang sakit sembuh, Petrus jalan lewat, yang lumpuh berjalan, gitu loh. Buta melihat, gitu loh. Ya, yang sakit, gitu loh.
sembuh, pokoknya kayak gitu. Itu hidup kan. Saudara bayangkan. Saudara bayangkan. Kalau kita beribadah, bergereja tuh, kayak begitu tuh ya. Begitu tuh. Ibadah, wah, saya lumpuh, Pak. Tiba-tiba lagi memuji Tuhan, lumpuhnya sembuh. Nah, kayak begitu kan. Nah, saudara ketika gereja ratusan tahun biasa aja. Jadi orang datang, doakan ya biasa, nggak terjadi apa-apa. Lalu mereka hanya dengan bekerja keras sendiri mereka bisa diberkati dengan bekerja keras ya kayak orang dunia. Lah apa bedanya dengan orang dunia? Ya kan Alkitab berkata blessing of the Lord make the ones rich kata gitu. Membuat orang-orang itu menjadi kaya, bukan ditambah dengan susah payah. Tapi kok kenapa ada orang-orang Kristen yang melakukan semuanya dengan susah payah? Ada apa ini? Gereja yang bagaimana ini? Jadi ke gereja itu hanya untuk urusan rohani yang tidak ada kaitannya dengan fisik gitu loh. Jadi udah urusan gereja itu urusan masuk surga, mati masuk surga. Lah pertanyaannya, lah nek kamu maaf ya, nek kamu mati besok gitu. Ya wes tuh. Mati sekarang enak kita. Apalagi lagi ibadah kayak gini. Apalagi sementara saya khotbah. Wah, katanya lurus-lurus gitu. Lurus langsung tebus gitu. Apalagi saudara dipanggil pulangnya lagi nyembah. Oh, haleluya. Tiba-tiba gitu mati. Langsung tebus. Pertanyaannya, kalau kita berpulang 25 tahun lagi coba. Selama 25 tahun saudara terus bertumbuh. Saudara punya keluarga. Di tahun ke-19 mungkin. Saudara punya anak. Anak saudara usia 1 tahun, 2 tahun. Itu butuh cucu. Butuh SGM tuh. Butuh apa itu? Butuh apa tuh? Morinaga tuh. Susu ya, benar ya? Oh, mahal tuh. Cila itu susunya itu tuh. Dikasih SGM muntah dia. Wah ini dia bisa bangkrut gitu. Ya, tapi kalau dikasih yang lain nggak mau dia. Ya, itu kan perlu. Lah, coba Anda bayangkan. Saudara ada masalah dalam usaha, masalah di dunia luar, dunia fisik Anda. Anda mungkin sulit ditipu orang, lagi ada utang, lagi mengerjakan sesuatu. Misalnya. Lalu Anda ke gereja. Oke. Kita tuh jangan sok-sokan, ya udah nanti urusan yang penting mati masuk surga. Di dunia saya nggak butuh apa-apa. Nggak butuh apa-apa. Kamu nggak, anak-anakmu butuh gitu. Betul? Mungkin kamu enggak, kamu sudah kayak orang suci mungkin. Kamu udah kayak pendeta di Tibet, itu cuma makan nasi segotok siji gitu. Hidup susah, apa-apa. Lah anak-anakmu, itu butuh skincare masalahnya. Anak-anakmu butuh susu, bener nggak? Nggak mungkin kan kita berkata sama anak kita, mereka kan belum sampai pemahaman imannya dengan kita. Mungkin saudara nggak perlu makan sate kambing, karena bagi saudara itu makan apa? Daun pepaya aja bagi saudara cukup, misalnya kata begitu. Cuma makan nasi sama garam saudara nggak begitu penting untuk urusan hidup itu. Nggak apa-apa gitu loh. Lah masalahnya saudara ada orang di bawah Anda, dia butuh, Pak. Nah, saudara ini datang kepada Tuhan ya, coba ya. Lalu Anda bayangkan, kita bergereja. Oke. Lalu tidak ada dampak apa-apa dalam kehidupan finansial kita, misalnya. Lalu kita berkata, kita tetap setia ikut Tuhan. Yes, itu yang paling tinggi, Pak. Itu paling idealis, itu rohmu hebat. Betul. Tapi nggak semua orang punya roh. Nggak semua. Ada banyak orang yang, ya dia bilang, saya masih manusia. Makanya saya datang ke gereja, saya mau berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan jawab doa saya atas masalah saya secara ekonomi. Tuhan jawab doa saya atas masalah saya, atas sakit penyakit, atas ini, atas itu. Hal-hal yang menyangkut fisikal. Kita datang sama Tuhan. Untuk itulah kadang-kadang orang datang sama Tuhan. Lalu gereja sok-sokan menganggap semua kita itu nggak butuh lagi makan, nggak butuh lagi baju, ya, nggak butuh lagi hal yang duniawi. Itu kayak ada sekelompok orang di Amerika, Kristen yang ortodoks banget, nggak pakai HP, pokoknya nggak modern, nggak boleh pakai makeup. Masih ada loh. Di Amerika itu ada kelompok itu. Tidak pakai semua, jadi hidup dia itu lampiye coba gitu. Itu kan kayak orang aneh gitu. Ya dengan berpada dengan apa yang ada. Yang nggak bisa kayak begitu gitu. Saudara bayangkan ya, waktu ada orang lumpuh datang kepada Yesus. Ada orang kusta datang pada Yesus. Lalu orang kusta di dalam kitab Markus pasal yang pertama. Dia datang pada Yesus. Dia menghampiri Yesus. Lalu Yesus tanya, apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu? Lalu orang kusta ini, kalau engkau mau, bukan kalau engkau bisa, bukan kalau engkau mau atau tidak.
engkau bisa menyembuhkan. Aku mau, kata Tuhan itu. Aku mau. Langsung dipegang loh. Itu menandakan Yesus itu pingin gitu loh. Yesus itu pingin, tahu ya. Di zaman dulu, rabai atau rabi itu nggak boleh bersentuhan dengan orang kusta, nggak boleh. Itu orang kusta. Itu zaman dulu, orang kusta itu lambang orang berdosa. Hina hidupnya itu. Karena dosa pasti kayak begini. Jadi orang kusta itu dijauhi oleh orang Israel, orang Yahudi. Saudara bayangkan, pendeta-pendeta atau rabai-rabai zaman dulu itu ngajarin itu umat-umatnya. Kalau ada orang kusta, usir dia tuh. Itu najis. Kalau ketemu itu kita harus ngomongin, kusta, najis. Wih, gitu. Begitu saudara. Jadi orang kalau ada orang kusta, sakit kusta di sini. Wah. Dan hebatnya begini. Kalau itu usir ya. Yang lebih hebat lagi kalau kamu bisa lempar dia dengan batu. Cas gitu. Semakin banyak kamu lempar orang kusta dengan batu, semakin kamu berprestasi secara rohani. Wah, semakin kamu ngerohani. Bayangin ya, orang dilihat rohani, kalau sekarang kan dilihat berapa banyak dia ke gereja kan, berapa banyak dia doa, rohani banget. Orang zaman dulu enggak, berapa banyak lu lempar orang kusta. Saudara bayangin, itu ibu-ibu duduk di gereja kan lagi nunggu-nunggu pendetanya. Gimana tadi? Baik. Dia kondisi rohanimu. Enggak api. Loh, enggak api. Aku minggu kemarin itu cuma lempar satu orang tuh, orang kusta tuh. Aku tok. Lah kowe piro? Wah, aku ya lumayan 25 kok. 25 orang kusta. Salah satu itu kepalanya bocor. Makin bangga. Saya bayangin ya, itu kan yang terjadi. Benar itu. Agamanya kan lucu kayak begitu. Melakukan kekerasan atas nama firman itu benar-benar disangka orang yang beribadah pada Allah. Ya kan? Nah, kalau ada imam, apalagi pendeta, imam, itu ketemu orang kusta dilempar batu, diusir dia gitu. Nggak boleh. Yesus tiba-tiba. Saudara bayangkan kalau Anda orang kusta itu. Saudara bayangkan. Orang kusta itu dia 3, nggak ada harapan hidup. Pertama, nggak mungkin sembuh secara fisik. Karena nggak ada obatnya. Yang kedua, secara jiwa tertolak dia itu. Orang tuanya, saudaranya, nggak mau kenal dia. Itu jiwa yang tertolak orang ini. Saudara bayangkan. Yang ketiga, dia tertolak oleh surga. Dia ditolak bumi, ditolak langit. Itu orangnya. Nah, saudara bayangin ya. Kalau Anda orang itu mau cari pengharapan di mana coba? Nggak ada. Dia itu nek mati lebih parah karena pasti neraka menurut dia. Mendingan dia hidup aja dan mendingan gue hidup gue tahan-tahanin deh. Karena kalau aku mati neraka karena dia kusta. Itu dosa itu. Bayangin saudara. Jadi dia itu memati takut. Nggak mati, disiksa. Saudara bayangin orang kayak begitu tuh. Lalu orang ini datang pada Yesus. Mungkin selama ini kepada imam-imam yang lain, dia ditolak, diusir-usir. Tapi dia bilang, ada satu kesempatan nih sama orang ini. Coba. Lalu dia datang pada orang itu. Dia bilang, sama saudara. Kalau engkau mau. Bukan kalau enggak mau. Kalau engkau mau. Engkau bisa. Lalu apa yang Yesus lakukan? Puasa dulu kamu 7 hari 7 malam. Kamu harus hidup kudus dulu. Kamu harus tinggalkan. Enggak ada syarat, Bener enggak? Enggak ada. Kamu bertobat dulu. Saya mau lihat dulu hidupmu itu. Bener atau enggak gitu loh. 1 tahun. Ya kalau enggak 3 tahun lah kayak gitu. Enggak ada. Untuk membuktikan itu, Yesus dipegang. Bisa aja dari jauh kan, sembuh. Dipegang. Kenapa dipegang? Saudara tahu nggak, uluran tangan itu yang namanya uluran belas kasih. Karena ketika dia disentuh oleh tangan yang berkuasa, oleh tangan Yesus, menurut saya langsung sembuh 50%. Karena selama ini nggak ada orang berani nyentuh dia. Ketika dia disentuh, itu langsung, wow, ada orang yang menyambut aku. Wow. Itu ibarat kata, dia tembak cewek dari 1000 orang, nggak ada yang mau terima. Nggak ada yang mau terima. Satu, beli kaca kamu katanya gitu. Tiba-tiba ada satu orang menerima dia. Wah, itu langsung, wah, kayak begitu. Itu kayak begitu kira-kira. Itu sistem apa ya? Sistem kondisi jiwa kalau saya umpamakan seperti itu. Kalau yang lain bisa lah, kita bisa ilustrasikan masing-masing. Nah, yang saya mau sampaikan begini tuh. Waktu Tuhan jamah dia, tidak suruh yang penting kue mati rawes. Mendingan kayak ngono, kue yang penting bertahan ya. Kamu yang penting setia di tengah-tengah kustamu. 10 tahun lagi, Romo yang penting kue setia. Enggak kayak gitu kan? Bener enggak?
Kamu kusta nih, butuh kesembuhan. Lalu Tuhan bilang, enggak, yang penting karakter. Halah, enggak ada, saudara. Enggak ada. Enggak usah naif. Kadang-kadang gereja itu naif kan. Yang penting, wow, yang penting kamu rohani bertahan. Enggak usah naif. Ya butuh, Anda butuh kok gitu. Tanya sebelah kiri, sebelah kanan. Kamu butuh apa? Butuh apa? Kita jadi takut, saudara. Karena gini, karena kita lebih Tuhan daripada Tuhan Yesus. Itu kan orang imam. Imam kan begitu. Dia lebih Tuhan daripada Tuhan. Orang datang kepada Ka'bah, orang datang kepada Baik, diusir. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas, kamu berdosa, kamu nggak boleh masuk tempat kudus ini. Itu yang terjadi, saudara. Makanya Yesus patahkan itu. Dia yang turun, yang keluar, yang sentuh orang kusta itu. Dia mau kasih tahu begini gitu loh. Saya peduli sama kamu. Gereja mungkin nggak peduli sama Anda. Tapi aku, kata Tuhan, peduli sama kamu. Katakan amin. Orang tuamu menolak engkau, kata Alkitab. Tapi aku menerima engkau. Wah, itu. Itu Injil tuh namanya. Kalau saudara dengar khotbah, itu Injil tuh namanya. Ya, itulah berita Injil yang kalau Anda dengar, langsung Anda bersuka cita. Wah, bersuka cita. Kayak saudara pulang, itu saudara punya anjing yang apa itu golden ya. Golden itu kan yang terlalu yang sangat itu ya, golden, terus anjing golden terus yang bintik-bintik itu apa namanya itu? Dalmatian. Itu anjing yang sangat reaktif itu. Itu dua anjing yang sangat reaktif. Kalau opok yang mukanya welek tapi keker gitu loh. Apa itu? Pitbull. Pitbull itu dingin banget. Itu pitbull. Orang senyumnya sama sekali. Pitbull, bener tak? Pitbull. Tapi kalau Dalmatian atau itu golden, Anda datang dengar suara Anda aja itu, kakak saya itu punya golden kan. Kakak saya Luki itu punya golden, meninggal tuh goldennya tuh. Kapan nggak tahu kapan. Sedih gitu. Makanya mereka berdua lagi cari hiburan keluar. Karena anak yang satu-satu yang paling dikasih itu sudah pulang ke rumah bapak. Iya betul. Itu kalau pulang, kalau Luki baru mobilnya dia udah tahu dia, langsung biayaan, nggak tenang dia. Itu kalau ketemu itu tuanya pulang, langsung lompat. Wah itu kalau bisa itu jadi buto ijo mungkin dia. Pokoknya segala sesuatu sukacita. Saudara gini, saudara pernah dengar nggak? Saudara pernah dengar khotbah atau Anda dengar pengajaran yang justru membuat Anda yes gitu. Iya, ini aku butuh, memang aku butuh. Nggak usah munafik. Tidak usah kita sok rohani lalu kita berkata aku nggak butuh. Yang penting roh. Tapi ternyata sampai di rumah itu hancur lebur dalamnya. Betul tuh? Betul. Kita kan begitu. Kita pada hancur lebur. Sok-sok kuat di luar. Nggak usah. Saudara baca kitab Mazmur ya. Di kitab Mazmur, sepanjang kitab Mazmur. Itu Daud itu cerita. Mendingan gitu. Mendingan Anda ngeluh sama Tuhan daripada ngeluh ke tetangga. Saudara. Mendingan Anda ngeluh sama Tuhan daripada ngeluh kepada orang-orang. Benar gak? Lu saudara cerita semuanya ke orang-orang itu punya rahasiamu. Piye, gue bongkar apa piye, kata dia gitu. Ya kan gitu. Mendingan Anda datang ke kamar Anda, kata Alkitab, itu berdoa kepada Tuhan yang tersembunyi. Masuk ke dalam kamarmu, curhat no kowe. Curhat silakan ngomong Tuhan, aku ini jerawatan loh. Ini piye ya? Itu mari-mari Tuhan, aku pakai skincare, pakai apa? Mari-mari itu aku. Nah, jerawat si Jito itu pemanis Tuhan. Ini jerawatku 100 yang muka gitu. Ada 100 di mukanya dia. Nah, itu satu tok pemanis, 2, 3 kan ketok tai lalat tuh gitu. Apalagi dikasih spidol city jadi ketok hitam. Tai lalat ini manis, kamu tuh manis. Padahal jerawat. Iki jerawat 100 nih muka, Saudara. Iki muka opo-opo Tuhan gitu. Curhat dia kepada Tuhan. Ada yang kayak begitu, ada. Semua ngomong. Daud coba lihat di kitab Mazmur, Daud curhat. Apa aja? Tuhan, ada satu sahabatku yang makan sepiring sehidangan dengan aku, tapi dia menusuk aku. Cerita sama Tuhan. Tuhan ada lagi Tuhan ini. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan. Dia ngomong, dia katakan terus terang kepada Tuhan. Entah Anda dapat atau enggak itu urusan nanti kan. Benar enggak, Saudara? Ngomong aja sama Tuhan. Ya. Saya ngomong sama saya gini. Saya ngomong sama saya. Tiba-tiba ada orang lah. Siapa orangnya, Pak? Nggak perlu tahu. Kepo banget sih, Saudara. Ada orang nggak ada? Ada. Nggak perlu tahu lah, nggak perlu tahu. Nggak, cuma saya bukan orangnya, tapi saya cerita masalahnya. Ini cerita orang ini mungkin karena sesuatu terjadi ya, jadi agak sedikit produk dol gitu. Produk dol, jadi nggak kayak gitu kan. Biasa kalau kita terlalu stres, terlalu apa itu agak. Jadi harusnya kan
kita kan ada yang ngontrol, tau bener nggak? Ada yang kontrol gitu. Ada satu bagian di sistem pemikiran kita yang suka, misalnya kita ketawa, tiba-tiba kok ojo ngisin kayaknya. Oh, ya. Nah, kan gitu, ada kan? Mangan, wah tiba-tiba, rakus kita, tiba-tiba dia, ojo lo, gue ketok rakus gue, jadi langsung kalem lagi. Nah, itu pengontrol di pikiran. Ada orang-orang yang karena fisik, ada orang-orang karena masalah mental, karena sakit hati, itu bisa dol gitu. Ngerti ya? Paham ya? Dol itu. Iya, itu dol gitu. Jadi orang remnya. Nek ngomong semuanya. Ya toh? Nek marah-marah, itu kayak gitu. Nggak ada kontrolnya, nggak ada penguasaan dirinya. Nek sedih gitu. Nah itu. Nah makanya ada obat-obat yang perlu dikasih. Ada kasih supaya dia kuat di kontrol. Gitu. Jadi ngerti ya? Ngomong lah. Ini orang ini ya mungkin lali minum obat gitu lagi. Nah, ya. Kira-kira. Ya benar. Ya cerita. Ini pokoknya ini uti ini itu pokoknya gitu. Dan yang dia cerita itu di luar nalar, saudara. Luar nalar, tinggi banget. Pernah ke bulan lah atau apa, kira-kira begitulah. Saudara cerita, Pak, saya kemarin dari Mars loh Pak. Ini misalnya ceritanya, Terus dia kemarin, saya baru balik tadi malam. Kamu ke Marsnya kapan? Kemarin pagi. Baliknya kapan? Tadi subuh katanya. Oh ya wes. Dalam hati gue dan nih silakan, apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bukan kayak gitu, tapi kira-kira seperti itu ngomongnya. Nah, terus saya bilang sama ceritalah kita. Tapi saya bilang gini, tapi saya angkat jempol sama dia hebat itu. Lo kenapa? Karena halunya bener-bener pol gitu loh. Ada kan orang halu, malu-malu halu. Separuh-separuh halu. Nah, nek halu, sisang gitu loh saudara. Paham maksud saya? Paham Pak? Nek kowe halu, wah aku itu cewek itu seneng karo aku Pak. Halu padahal kan. Ya. Dan banyak waktu itu saya lihat di anak-anak muda itu halu gitu. Halu Pak. Enggak suka sama dia, enggak. Tapi dia berpikir suka gitu. Sama ada cewek yang dipikirnya ada cowok deketin dia itu karena naksir. Enggak juga gitu loh. Kamu halu nah gitu loh. Tapi halunya kan halu separuh. Mau sisan kalau halu itu sama artis Korea ngono loh. Kok cerita be koncomu aku tadi malam ditelepon karo siapa artis Korea drakor Jongkook. Anda cerita tuh. Sekalian tuh Jongkook WA aku loh kemarin. Nek halu itu jangan tanggung itu maksudku gitu loh. Aku tadi malam menghadap itu SBY atau Presiden Jokowi manggil aku loh. Bener. Wah, dikasih duit berapa? 10 triliun. Ada. Halu jangan nanggung gitu maksud saya. Paham ya? Nek halu itu jangan nanggung gitu loh begitu. Nah, begini. Dengan bentuk yang sama, tapi motivasi dan substansi berbeda. Nek kamu sama Tuhan kayak gitu loh. Jangan nanggung. Gini, kamu nggak ngomong ya. Tuhan kan tahu. Ya kenapa nggak terbuka aja sekalian Tuhan, aku lagi sakit hati sama si congor itu loh. Itu congornya itu nggak karu-karuan tuh. Lambenya tuh kemana-mana. Cerita yang gini. Kamu curhat kepada Tuhan mendingan gitu loh. Coba baca kitab Daud. Kitab Mazmur. Itu kalau bahasa saya Sarari. Enggak, gini loh. Maksud saya gini, paham ya? Saudara jangan ikuti banget, tapi Anda paham maksud saya. Maksud saya Anda terus terang pada Tuhan gitu loh. Terus terang aja pada Tuhan. Anda butuh apa? Terus terang datang pada Tuhan. Itu maksud saya. Nggak usah kita permisif terus begini. Daud ngomong gini ya. Akhirnya disalahpahami oleh orang radikal. Salah paham juga gitu. Tapi maksud saya, Daud pernah ngomong gini kira-kira gitu. Tuhan, itu musuhku. Itu kalau pakai bahasa saya, bom mereka. Binasakan mereka. Sampai kayak gitu Daud ngomong gitu. Nah, jangan juga diterjemahkan keliru. Lalu saudara bilang, pendeta Samuel bilang boleh loh. Kalau kamu punya musuh itu pendetaku bilang boleh. Kowe berdoa sama Tuhan, kutuk DN sampai mati. Boleh di gereja generasi emas. Enggak loh ya, enggak ya. Bukan kayak gitu maksud saya. Maksud saya, sampaikan kayak orang kusta itu, aku pengen sembuh gitu. Kan tahu lah. Kusta itu tahu, dia itu orang berdosa, dia kan tahu firman, tahu kitab Taurat kan. Jadi kalau dia minta itu sama Tuhan, pasti kan dia merasa nggak pantas gitu loh. Masa minta sembuh aku orang berdosa? Masa minta sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh agama? Ya, kalau dia itu orang permisif, apa yang Tuhan yang penting aku iso urip api. Ngopo-opo dengan kustaku ya ropopo. Aku ya
apa itu merayap menggono ya robopo gitu. Yang penting aku sabar. Bisa aja, tapi enggak. Dia enggak tanggung-tanggung, dia bilang permintaan yang tidak tanggung-tanggung. Kalau halu, jangan nanggung. Ya itu maksudnya, saudara. Kan halu. Itu orang kusta itu halu loh. Dia minta itu halu itu. Permintaan yang halu. Oh, kowe. Tapi kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Tuhan bilang halu-halu pun rapopo. Karena kue anakku. Katakan amin. Kamu adalah anak yang kukasihi. Padamu aku berkenan oleh darah Yesus Kristus. Aku mau sembuh kamu. Pegang. Sembuh. Langsung sembuh. Terus apa yang terjadi kepada orang kusta ini? Kita nggak usah baca ayatnya. Saya cuma merangsang ingatan saudara. Apa yang terjadi sama orang kusta itu? Coba. Yesus bilang gini, udah kamu sembuhin. Jangan ngomong-ngomong. Ojo cerita ke tentang kesembuhan yang terjadi sama kamu. Menang. Sampai di luar dia ceritain. Sudah nangkep maksudnya. Nangkep gini. Sudah tahu ya. Tuhan Yesus, ya Yesus nih. Ini banyak kisah yang baik di sini. Dilarang kan? Dilarang. Ojo cerita kebaikan Tuhan. Ojo cerita. Sampai di luar. Weh, kowe ngerti ra? Gitu. Aku tuh dijambah, aku lari, lompat, ketemu orang dia ceritain. Lu tahu gak gue itu kusta? Ketawa. Bener, coba Anda bayangkan. Makanya begini, belajar Alkitab bukan cuma logika. Belajar Alkitab dengan rasa, itu otak kanan dipakai. Coba Anda masuk ke dalam orang kusta itu. Coba Anda bayangkan, kalau Anda jadi gitu. Bertahun-tahun Anda dihina orang. Bertahun-tahun Anda pasti udah mati, takut masuk neraka. Nek nggak mati yang ngene-ngene. Ya, jadi hidupnya kan bayangin, itu edan loh itu pasti itu. Itu gila, gangguan mental pasti itu. Karena mau kemana? Datang ke gereja yang satu-satunya gerbang paling terakhir itu. Itu pun nolak. Saudara pengen mau kemana? Orang tuanya nolak. Nggak ada tempat dia bersandar. Sampai satu tangan nyentuh dia dan bilang gini, aku mau sembuh kowe. Gitu loh. Nggak mungkin dia diem. Langsung dia lompat kegirangan. Dia ketemu orang, dia cerita. Saudara bayangkan begini. Ada orang hari-hari ini disuruh cerita tentang Yesus. Cerita, kabarkan sukacita. Bayangin. Ayo pelayanan. Ayo ini. Aku sibuk loh, Pak. Disuruh-suruh, nggak mau jalan. Ini Pak, dilarang. Dia tabrak. Saudara mau orang Kristen yang kayak gimana? Saudara mau disuruh-suruh atau dilarang-larang? Nah, paham ya? Kan ada orang disuruh buat kebaikan. Itu sampai diancam-ancam loh. Gue nek nggak kei perpuluhan. Gue nek nggak doa puasa. Tuhan marah sama kamu. Diancam-ancam kan. Jadi dia oke. Jadi ngono. Wah, dengan susah tapi melakukan firman. Tapi karena takut gitu loh. Bayangin, coba. Saudara pernah punya anak, saudara suruh makan dia. Sembari kayak papa saya zaman dulu, saudara. Saya pernah cerita mungkin di sini. Saudara, makan itu pekerjaan yang enak bukan? Enak kan? Wah, enak loh. Itu pekerjaan paling enak. Kedua di dunia itu, saudara. Selain istirahat gitu. Panggilan makan itu, wah panggilan surgawi itu. Betul. Tapi saudara bisa bayangkan ada orang nggak mau makan? Itu saya dulu. Mereka kalau panggil saya ceking. Ingat gak? Ceking tahu ya? Ceking itu kurus. Karena saya nggak mau makan. Karena saya waktu kecil disuruh makan, mungkin pas waktu itu sakit, papi saya yang pendeta itu. Saya ingat ya, dia ambil gesper. Ini gesper kayak gini. Lo tau besinya? Besi ya? Besi yang dipukulin di punggung saya loh. Itu di tanah Wangko itu saya ingat. Makan. Enggak, saya lagi. Makan, jebret, pukul. Jadi saya makan itu dengan terpaksa, nangis. Padahal itu kan sesuatu yang enak ya. Bener ya? Si Lala makan enak. Nah, coba, yuk. Sudah gini bro. Takut terjebak ya. Sama, saya juga belum gini. Yuk sama-sama gini yuk. 1, 2, 3 gini. Nah.
Itu pekerjaan paling menyenangkan kan? Bener. Tapi saudara bayangkan, harusnya pekerjaan paling menyenangkan kan saudara dilarang. Dilarang, yang ada kan harusnya begini, ojo mangan ya, ojo ake-ake gue mangan. Nah, bener gak? Bener gak? Tapi kita ngumpet-ngumpet, ya. Siapa di sini yang ngumpet-ngumpet? Gitu. Ngumpet-ngumpet. Dimarah sama mamanya, awas ya. Ojo ake-ake kue ki wes mengembang ke kanan dan ke kiri loh. Ojo, tapi mama orang, oh no sikat es krim, sikat. Nah, kenapa? Kayak begitu kan? Saudara bayangkan, itu Kristen itu kayak gitu harusnya. Sesuatu yang gereja, sesuatu yang rohani, sesuatu yang melakukan firman, itu harus menjadi kesukaan. Katakan amin. Harus menjadi kesukaan bagi kita. Nggak usah dipaksa, nggak usah dimarah-marahin. Makanya saya itu kalau, saya cuma yuk ke gereja ya udah gitu aja. Saya pernah nggak ada jemaat di sini, Anda nggak ke gereja sebulan 2 bulan, saya marahin, saya semoga berkat Tuhan tertutup bagi kamu. Ada nggak gitu? Enggak. Karena saya lagi melatih, saya membangun pikiran kepada jemaat begini loh. Ya. Begini, supaya Anda menangkap begini ya. Bahwa ikut Tuhan itu sesuatu yang indah. Sungguh indah kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Tuhan itu kan begitu. Saudara ke gereja itu, aku pengen ketemu Tuhan. Wah, kayak Anda ketemu pacar. Coba lu ketemu pacarmu. Dilarang-larang coba. Kayak orang edan. Saya kalau ketemu, saya kalau itu mau marah pada gue, bikin itu robek aja. Apa benar salah kan? Kita tahu salah. Oh, Jose, tapi orang kayak gitu. Nah, mbok cintamu kepada Tuhan ngono loh gitu loh, bukan kepada drakor atau kepada si kampret itu gitu loh. Lah ya dong. Ya, saya bukan kan udah tahu kamu dirusak gitu loh. Kok lagi dirusak ngono loh. Sampai segitunya gitu. Kenapa bukan kepada Tuhan? Nah itu maksud saya. Saudara bayangkan lu jatuh cinta sama Tuhan, saudara nggak ke gereja, dilarang-larang, dimarah-marah, saudara nerobos pintu rumah Anda untuk datang ke gereja. Itu pernah terjadi loh Pak. Zaman dulu ada pendeta-pendeta tua ya. Jam ibadah jam 9. Apa yang dilakukan Pak? Jam 9 masih ada orang datang ke gereja telat. Ditutup pintu gerejanya. Bener Pak? Di mana itu? Langoan. Betul. Jam 9 tutup sak jendela itu. Kenapa? Karena ditutup itu orang pengen menerobos dari jendela masuk loh. Masuk dari jendela karena pintu depan tutup. Jemaat tuh datang dari jendela berebut itu masuk ke gereja. Itu pernah ada kejadian di zaman mereka dulu ada. Ditutup. Kalau kita ditutup, syukur alhamdulillah. Yes kata gitu. Pintu gereja ditutup. Kok ada ibadah Pak gitu. Gereja ditutup kok. Kita orang ibadah. Yes katanya. Ya, nggak mungkin kan kita lakukan sekarang tuh. Kita tutup gereja tutup. Jadi Jumat yang datang jam 10. Oh, orang ibadah tuh. Mah, orang ibadah mah. Oh iya. Ya, Ono DP Mall di sebelah situ. Kan nggak ada. Nah, saudara bayangin kenapa kok bisa kayak gitu? Karena orang kusta itu disentuh oleh Tuhan. Itu kebenarannya. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Bahwa gini, saudara, udah beribadah itu, beragama itu nggak usah tinggi-tinggi banget lah. Nggak usah terlalu rohani yang kayak begitu maksud saya. Sampai Anda lupa injek tanah. Nggak usah. Injek tanah, tapi sekaligus berrohani. Katakan amin. Saudara angkat tangan, sekaligus injek tanah. Itu maksud saya. Tanganmu ke Tuhan, kakimu nginjek bumi. Tetap gitu loh. Kamu tetap memandang Tuhan, dan tetap butuh sembako. Betul loh maksud saya. Betul loh. Benar. Tanganmu angkat ke atas, tapi kamu butuh juga untuk bagaimana operasional hidupmu berjalan. Itu maksud saya. Nggak usah angkat tangan, lu terbang, nggak usah. Karena pernah kejadian di Manado dulu. Pernah juga di Manado itu banyak sekali. Tanya mami saya. Ada kejadian di Manado itu sampai sesat. Karena mereka bilang gini, Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Betul tak? Loh terus dia, kayaknya bulan depan. Lah, apa yang harus kami lakukan? Ya udah, sekarang kalau diangkat Tuhan kamu ke sorga, kamu masih butuh duit nggak? Ya kita enggak. Butuh rumah nggak? Enggak. Dijual semua rumahnya kan, betul? Rumah dijual, uang habis, semua mobil, motor habis semua. Di hari H itu, mereka nunggu di rumah itu Tuhan Yesus datang katanya gitu. Tunggu terus nggak ada mobil polisi yang datang gitu. Masuk mereka dijemput sama polisi karena meresahkan ajaran sesat. Paham maksud saya?
Jadi sampai udah nggak butuh, enggak lah, bukan kayak gitu ajaran Alkitab, bukan. Ajaran Alkitab, tangan saudara terangkat kepada Tuhan, tapi kaki saudara tetap melekat ke dunia. Melekat ke dunia itu bukan berarti lekat hatimu, bukan. Artinya begini, saudara. Saudara percaya, saudara datang pada Tuhan. Dari Tuhan juga ada sumber yang terbuka bagi keuangan saudara, bagi kesehatan fisik Anda, bagi sakit penyakit saudara, bagi kebutuhan Anda. Iya, Pak, betul, Pak. Ini yang saya selalu berikan kekuatan kepada semua teman-teman. Saya bayangkan satu ketika ada orang usia 51 tahun. Kamu butuh apa, Cik? Selalu saya pikir, oh paling dia minta kesehatan, ya kan? Minta disehat, minta ya gitulah, minta ya supaya ada ya iso ini lah gitulah. Nggak punya keluarga. Butuh apa? Butuh jodoh, Pak. Saya itu mau ketawa. Halu. Tapi doa halu didengar tuh. Bisa? Lagu? Dua? Bayangkan, coba Anda bayangkan benar. Dia waktu itu datang sendirian. Budi nggak ada. Sendiri itu artinya cuma dia tok gitu. Berdoa. Apa? Jodoh. Ingat nggak? Saya punya TikTok. Coba lihat di TikTok saya. Nani berdoa apa di ulang tahun yang keberapa tuh? 50 ya? 50. Mau berdoa apa? Jodoh, kata gitu. Jodoh, kata. Saya pikir malaikat aja guyu gitu. Malaikat surga itu, saya pikir surga itu ketawa ngekek tuh. Dia nggak butuh jodoh, dia butuh kaca, kata dia gitu. Mungkin. Tapi apa kayak gitu? Enggak. Tidak kan? Dari doa dia berapa bulan kemudian tiba-tiba masuk. Saya udah lupa bahwa kami punya bina namanya Budi. Dulu pernah tinggal di Untung Suropati. Pernah karena Budi itu kan dia tukang parkir di Dargo. Terus kena sakit atau apa itu, keluarganya bilang, "Oh, Jono, udah usia yang mana parkir terus." Nah, gitu ceritanya, diantar ke rumah singgah sekaligus dibina. Ya, di rumah singgah yang di Untung Suropati itu. Tinggal di situ kita bina. Itu dulu, Pak. Wah, lemu, dekil, bener gak? Dekil hitam, bener kotor. Bener itu Budi itu, betul. Terus sampai di rumah singgah kita rawat, ya baiklah. Keluarganya, tak bawa ke Jakarta. Datanglah dia ke Jakarta. Dijemput kan, bawa ke Jakarta, dirawat di sono, sudah bertahun-tahun. Itulah kayak kacang lupa akan kulitnya gitu. Tiba-tiba datanglah mereka ke Semarang. Datang ke Semarang, diajak mangan kiri kanan, dia kan seneng ngene itu bahaya tuh. Dilarang-larang, tetap ditabrak terus makan. Bener. Tiba-tiba darah tinggi atau apa tuh, atau gula atau apa nggak tahu ya. Nggak bisa tangi besoknya, stroke. Nah, sekarang keluarganya yang bingung tuh. Ingat kepada Samuel. Ki Samuel iki tempat iki loh, kayaknya tempat ngopo gitu loh. Itu kayak apa tuh? Kematian sahabat dikala. Lah nek seneng gue neng di coba gitu. Tapi gak apa-apa. Kita memang pelayanan kita kayak begini kan itu. Memang pelayanan kita kayak begini. Datang kita terima. Oke, datang yang rawat siapa? Junal. Itu nggak bisa jalan. Junal yang rawat, terapi tiap pagi. Nah, saya nggak lupa dengan doanya si Nani. Karena Nani itu dia punya doa minta jodoh. Tapi karena juga dia punya, katanya, terima kasih Pak, kayaknya Tuhan udah jawab. Kayaknya ada 3 pria yang mendekati saya. Loh, bener saudara, bener. Namanya kok sama semua Pak. Sopo? Budi katanya gitu. Budi yang mana? Budi Purwokerto. Budi yang di gereja. Sama Budi yang di panti, Pak. 3 ya. Saya lihat, saya coba bayangkan ada satu pemudi yang pernah saya jumpai. Cantik, saudara. Tapi nggak ada cowok yang mau dekati, kan lucu gitu loh. Ada yang salah mungkin di hatimu. Kamu terlalu membatasi kuasa Tuhan. Coba ngomong sama sebelah kiri, sebelah kanan yang agak seret-seret gitu loh.
Kowe percaya ra wes, percaya ya. Ya, rodok-rodok gitu. Si Nani usia 51 tahun. Ada 3 cowok. Nah, nah, paham nggak saudara? Paham kan maksud saya kan? Gini loh, itu surga. Gini, surga itu nggak kayak apa ya? Gereja lebih parah bahkan. Gereja itu lebih sorga daripada sorga. Kan lucu toh? Itu melarang orang ini nggak usah yang penting kowe. Lebih sorga kita daripada sorga itu sendiri. Wong sorga terbuka kok sapa wae kowe. Apa? Ayo yang penting ini kamu percaya ada kasih karunia Tuhan yang mengasihi kamu gitu loh. Katakan amin loh. Sorga lebih terbuka pintunya daripada pintu gereja gitu loh. Lucu saya itu. Makanya saya mohon maaf. Ini supaya Anda tahu juga. Saya kalau ada orang-orang yang tidak bisa diberkati dalam gereja untuk pernikahan, suruh ke saya berkati. Asal gini, secara hukum Indonesia, dia di pernikahan yang dulu ada surat. Kalau dia menikah secara catatan sipil. Kalau enggak, saudara, ini yang masalah nih kadang-kadang kita. Masalah. Oke. Orang datang mau bertobat kok, dia mau sungguh-sungguh kan. Dia mau sungguh-sungguh, kita mau sungguh-sungguh Pak. Ini kita mau. Masa kita bilang, wes kue, enggak. Oke. Bayar berapa? Enggak bayar. Beneran. Betul enggak? Enggak bayar. Ngomong sebagai enggak bayar. Jangan salah loh. Enggak bayar. Ya, jadi Ika kalau mau nikah enggak bayar. Kemarin ada orang datang, Pak, oke enggak apa-apa. Coba, tapi saya pengen tahu. Saya enggak mau melanggar hukum. Itu aja. Tapi kalau lain-lain, tak tabrak sama saya. Karena saya lihat ada orang susah hidupnya, Pak. Sulit. Enggak ada yang mau kasih itu. Saya berapa kali tuh? Enggak boleh diberkati. Saya berkati. Saya bilang, saya berkati. Saya datang berkati. Doakan berkati. Iya dong. Mereka mau bertobat kok. Masa orang bertobat sorga mengampuni, gereja tidak mengampuni? Ya kan lucu kan? Lucu kan? Sorga mengampuni, dia gereja enggak mengampuni. Saya berkati. Ketika dia udah bertumbuh, diambil lagi sama gereja itu, bayangin saudara. Enak aja itu, tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Berapa kali kan? Bener nggak? Bener nggak? Iya toh. Dibesukin. Ya udah nggak apa-apa. Kalau bilang, saya bilang gini, makanya saya mau berkati. Kalau kamu mau bergereja di kita, oke, enggak juga nggak apa-apa. Pak, bayar berapa? Ada sih administrasi kita. Waktu itu. Kalau sekarang sudah naik 25.000. Sekarang mungkin udah 50.000 ya Janet ya. Berapa? Oh berarti saya kemarin bilang 50.000. Lali ya. Masih 25.000 ya? Nah, itu aja biayanya. Ya, ngekek kan Anda dengar kan? Biaya kirim berapa? 25.000. Ketawa gitu. Ya memang itu bayar administrasinya. Yang lain enggak. Tidak, gitu. Beneran enggak ada gitu. Kalau jemaat enggak ada, bahkan justru datang ini siap itu. Dekor ya John tenaga. Siap dekor. WL, yuk, siap. Yang penting ono ngene. Kebangetan saudara orang-orang ngenenya gitu loh. Ngene wae udah, nek ngene juga orang pelit banget kamu itu gitu. Ngene lah gitu kasih mereka itu. Ngene gitu. Kalau ada berkat lagi enggak apa-apa. Tapi jangan itu sebagai satu transaksi, bukan transaksi. Enggak, kita bantu. Paham ya saudara ya? Kita bantu. Ya. Dan ya apalagi tukang dekornya gitu. Wow, udah. Malaikat-malaikat yang dekor gitu. Nah, coba Anda lihat, itu permintaan polos kan? Polos. Ya mendingan menjadi beragama itu polos aja. Nggak usah sok-sok cerdik, sok-sok berpengetahuan, nggak usah. Kepada Tuhan wis ngerti kita udah. Nggak usah main triki pada Tuhan, nggak usah trik-trikan gitu, nggak usah. Nggak usah ngomong, kowe butuh apa? Jodoh. Paham ya maksudnya? Nah itu maksud saya. Jadi oke lah kita beribadah. Lah judul tema khotbahnya apa? Ya tema khotbahnya kasih karunia Tuhan. Tetap. Itu kasih karunia Tuhan. Ya, yang melampaui sendi-sendi, melampaui tembok-tembok, melampaui bangunan yang dibuat manusia yang disebut gedung gereja itu. Tuhan jauh lebih besar daripada gedung gereja ini. Katakan amin. Dia menerima orang kusta yang sama sekali gak pantas dia terima. Dia pegang lagi. Itu bayangin Anda dipegang itu. Itu sembuh kita pasti. Kenapa? Karena orang lain tolak kita tapi ada satu tangan dia pegang kita. Itu langsung sembuh pasti.
langsung sembuh. Nah, itu yang terjadi bagi saudara. Jadi bayangin begini, waktu Anda datang kepada Tuhan, Tuhan itu menerima kita, melampaui penerimaan kita kepada Tuhan. Dia terima kita itu, anak bungsu yang hilang. Tahu ya, itu parah kan? Habis nyumpain bapaknya mati, itu maksud saya. Karena dia kan minta harta warisan itu sama dengan nyumpain bapaknya mati. Apa gini, Pak, mati yo kowe, Pak. Mati yo kowe. Pernah ada orang yang ngomong gitu sama bapaknya? Nggak pernah ada kan? Ini anak bungsu ngomong gitu. Itu durhakanya minta ampun nih orang ini kan. Bener. Durhaka minta ampun, mati yo kowe, Pak. Mati yo kowe. Itu yang terjadi kan? Durhaka nih anak ini. Wes bapaknya, ya, kue nyumpain aku mati. Nih kue tak kayak no harta warisan. Itu bapak gitu. Disumpai, tapi sama bapak itu dikasih harta. Saya bayangin, saudara bayangin deh. Coba Anda lihat agama yang kayak gimana ini. Ini yang saya bilang diskusi teologi tinggi harusnya kayak begini. Itu yang kita diskusikan, bukan diskusi itu yang capek kita. Diskusi yang begini nih. Itu teologi tinggi namanya. Jadi bayangkan surga, itu kan Bapak itu mewakili Bapak di surga. Pernah nggak saudara, itu ketemu orang Kristen yang, opo itu Tuhan, Tuhan kayak gitu. Tuhan ora ono, marah sama Tuhan. Tapi Tuhan masih sayang sama dia. Bener gak? Pernah nggak ketemu orang mati-mati orang ini gitu. Ya, tapi dia Anda mungkin pernah dengar kan, ada orang menghina Tuhan, opo gitu Tuhan, marah dia sama Tuhan. Sampai segitunya. Tapi orang mati-mati uripnya, so. Enggak. Ada aja tiba-tiba. Itu bentuk kesayangan Tuhan sama dia. Saya ingat orang bungsu. Yang itu kalau bahasa saya itu, mati oh kowe. Sumpahin bapaknya sama bapaknya. Wes, cukup. Omonganmu, ayo. Nye, duit. Cukup. Kok, ini tambah meneh. Jadi anak bungsu itu sembari maki-maki bapaknya yang ngasih dia duit. Duitnya digowo sama anaknya itu. Gitu tuh bayangan kita tuh. Itu tuh kita mengimajinasikannya seperti itu. Lalu duit ini yang hasil didapat, saudara bayangkan, ada orang begini, orang bujuk-bujuk Tuhan supaya dapat berkat, nggak diberkati, tapi ada orang maki-maki Tuhan, diberkati. Lucu nggak, saudara? Itu yang diprotes oleh Asaf di Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Asaf bilang gini, Tuhan, ada orang fasik, hidupnya fasik, tapi sehat-sehat. Dan lemu tubuh mereka. Ada ayatnya. Itu aja ayat yang kita baca ya. Itu aja ya. Mazmur 73 coba baca. Saya mau kasih saudara begini. Pemahaman tentang yang paling penting di dalam agama. Itu maksud saya. Jadi khotbah siang hari ini. Itu yang paling penting dalam Anda beragama. Yang lain itu urusan fisik, urusan gedung, urusan kulit. Kita sibuk di kulit. Harusnya sibuk di inti. Inilah inti agama. So. Siapa? Itu Tuhan itu sendiri. Bukan aturan-aturan yang ribet yang dibuat manusia sebenarnya. Coba. Mazmur 73 ayat 1. Ayat 1 sampai 5. Tolong Tri yang baca. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunduran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gunung tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak pernah tulah seperti orang lain. Coba baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang pada yang maha tinggi? Terus 12, 13. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang suaranya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Cukup, coba lihat ya, coba lihat ini. Ini saya sampai di ujung ini. Begini. Saudara pernah perhatikan nggak? Ada orang yang saudara pikir hidupnya nyeleneh. Hidupnya kayak ngomong, hidupnya ngenteng kayak. Tapi kok baik-baik ekonominya. Saudara pernah sakit hati nggak sama tukang judi? Bos judi, punya spa di mana-mana, duitnya akhirnya gak keruan. Sementara saudara ikut Tuhan segala macam, kok serat ya? Kok lebih enak mereka? Kita kadang-kadang dihina kan? Lo kue to golek oh Tuhanmu coba aku duitku lebih banyak. Sampai kayak gitu, pernah nggak lihat? Pernah nggak lihat? Kayak gitu. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan bilang begini? Satu rambut aja jatuh kalau bukan seizin Tuhan nggak bisa. Berarti kalau ada orang sampai berdolar-dolar jatuh gitu, seizin Tuhan atau enggak?
Seizin Tuhan atau enggak? Kita belajar teologi tinggi lah. Seizin Tuhan atau enggak? Si penjudi itu jadi kayak gitu. Seizin Tuhan atau enggak? Izin Tuhan dan kehendak Tuhan beda enggak? Paham berarti ya? Bukan kehendak Tuhan, bukan. Tapi seizin Tuhan. Ya dong, kalau Tuhan gak izinkan bisa aja malaikat datang, entek dia dalam 1 hari. Bisa aja. Seizin, silakan. Oke, silakan. Nah, lihat ya. Asaf, dia sakit hati sama Tuhan. Asaf ini ngomong, Tuhan ada orang fasik. Orang fasik dan orang kafir beda. Kalau orang kafir itu tidak tahu Tuhan. Itu kafir. Ya, bahasa Alkitab ya. Bahasa perjanjian lama. Kafir itu tidak kenal Tuhan. Kafir. Al-kafirun. Ya, halal dalam darah mereka. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Kafir itu kafir, tidak kenal Allah. Nah, kalau fasik apa sih? Fasik itu tahu Allah. Tahu tetapi tidak mau. Tahu tapi tidak mau tahu, bahkan melawan Allah. Nah, mana yang tadi yang kita baca? Gemuk-gemuk tubuh mereka, tengok sebelah kiri sebelah kanan. Oh, fasik gue ternyata ya. Enggak gitu. Bukan berarti semua orang gemuk itu fasik, enggak. Maksudnya begini, ada orang itu fasik hidupnya, tapi kok bisa kayak gitu, bisa sehat. Bisa sehat. Bisa lemu, padahal mereka di ayat 11 12 tadi ya. Padahal mereka itu menghina Allah loh. Itu tadi tuh. Itu kayak anak bungsu Buna. Bener. Anak bungsu yang menghina bapaknya. Opo gue mati oh gue di duitnya gitu. Itu kayak gitu. Menghina Allah dan mereka kata enggak ada Allah. Itu sama. Tapi aneh, keuangan mereka berlimpah-limpah. Aneh kan? Ini yang jadi bahasan harusnya dalam teologi tinggi. Kayak begini supaya umat Tuhan dicerdaskan tuh. Iya ya, aku udah bergereja. Puluh-puluh tahun aku ikut Tuhan. Tapi aku juga rumah mungkin nggak punya. Misalnya begitu. Aku begini, aku begitu. Aku begini, engkau begitu. Sami mawon gitu. Kayak gitu kan. Jadi akhirnya apa? Karena kita nggak paham, kita jadi kepahitan sama Tuhan. Nah, kayak Asaf. Asaf coba Anda baca. Bagaimana kan Asaf bilang, Asaf curhat. Iki loh Tuhan. Mereka itu di hati mereka nggak ada Allah loh. Ini otak mereka itu ini Tuhan. Allah tahu nggak ada pengetahuan. Bodoh itu Tuhan itu. Itu orang-orang kalau Anda ketemu orang ateis ya. Sorry, bukan ateis. Orang-orang yang kaya yang jahat itu tapi kaya sugih. Mereka sangat melecehkan pendeta loh. Betul. Pendeta itu motivator duit gitu. Benar. Saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha, saya bilang hati-hati loh. Lu jadi orang yang ngeri loh. Lu fasik lo bener. Melecehkan gereja, melecehkan pendeta. Mereka pikir bagi orang Kristen cari Tuhan gereja. Kita yang bayarin kata gitu. Kita semuanya gitu. Orang Kristen gereja golek-golek sumbangan loh. Kita yang itu. Kayak begitu loh mereka. Tapi aneh, kok mereka tetap ada duit? Nah, coba bayangin. Ini Asaf ini. Coba baca ayat 13. Sudah baca tadi belum? 13 ngomong apa? Sia-sia. Ini loh. Ini nih Asaf nih. Ada orang Kristen mungkin kayak gini. Mungkin engkau hari ini. Engkau itu mungkin ya. Mungkin gini. Fisikmu mungkin nggak apa-apa lah ke gereja. Karena aku wedi karo ibuku. Aku wedi karo suamiku. Aku nggak enak nanti orang cap aku nggak beragama. Makanya aku ke gereja. Ya. Tapi pada dasarnya. Di dalam hati. Jangan-jangan. Dalam hati kita. Sia-sia ke gereja saja nih. Orang manfaat. Tapi kita nggak berani ngomong, Pak. Cuma dalam hati kita. No biasa, Pak. Kae itu rak ke gereja. Suke. Aku makin ke gereja. Kere. Utang akeh. Kok iso? Coba kita fair. Ini teologi tinggi. Ini yang saya bilang tadi. Tangan ke atas, kaki tetap di bumi. Nah begini. Kok bisa, Pak? Kok ada? Mungkin itu kita tuh. Mungkin lagi Anda dengar firman, Anda dengar saya ngomong. Iya Pak, itu saya. Tapi saya orang wani ngomong Pak. Tapi di hati saya kayak ngono tuh Pak. Iya tuh. Aku kiwes hidupku bener Pak. Diajak main, diajak curang, aku ragelem Pak. Koncoku gitu, sikat duit sono, sikat duit situ. Aku kaya sugih Pak. Aku piye? DN pakai dukun sisan Pak. Lebih kaya meneh. Sia-sia aku ke gereja. Nah itu. Tapi coba baca, coba lihat.
Coba, Anda, gini, kalau Anda belajar, itu kayak anak sulung. Nah, paham ya? Saya kembali ke anak sulung nih. Anak bungsu yang tadi kita tahan, kita pause dulu ini. Pause, ditahan dulu. Kembali lagi ke anak bungsu tadi, oke ya? Anak bungsu habis maki-maki bapaknya. Ambil duit bapaknya, sembari maki-maki. Itu kayak ada orang johar dulu. Bagi sembako. Dijohar. Lalu ada ibu-ibu yang merasa nggak adil. Tidak adil, karena dapatnya CV. Panitia Yayasan Emas, orang adil. Sudah tahu? Sembari ngomel-ngomel, orang adil, panitia orang adil. Itu bawa sembako piro ya? 4 atau berapa ya? Bawa nenteng 4 sembako loh. Panitia orang adil, kata gitu. 4 sembako loh lagi nenting. Nah, paham ya, saudara? Paham ya? Itu kayak anak bungsu. Tapi sembakonya digowo. Nah, itu anak bungsu. Dia habiskan duitnya pesta pora. Habis. Jadi kere. Temennya tinggal. Oke ya? Nggak punya kerja, duit habis, temennya nggak ada. Di situ baru dia sendirian. Dia menyadari hidup itu sendirian. Di situ baru butuh ngene. Ora ono ngene. Kerja. Ora iso kerja sisan kan bekas orang kaya, nggak terbiasa kerja, manja, mau kerja apa? Nggak ada yang mau terima. Ada, jaga babi. Pekerjaan yang paling hina, jaga babi. Ya wes tuh daripada ora iso ngene, jaga babi. Ya kan? Jaga babi tetap lapar, Pak. Makan makanan babi. Ketahuan orang bosnya dimarahin. Kalau saya bilang begini, bodohnya anak bungsu ini. Lu piara babi, jangan makan makanan babi. Makan babi. Yang kan podo-podo diusir toh, Diusir ya podo, makan babinya sekali itu, panggang langsung. Buat babi kriuk itu kayak di kafe kita tuh. Potong babinya. Ya anak bungsu, potong, pulang nggak punya apa-apa. Nah, perhatikan. Di sini titik balik gereja kita. Saya berdoa gini, jemaat ya di gereja Mas. Jangan cepat menghakimi orang. Jangan kayak Asaf, orang fasik. Kita makin banyak lihat orang kayak ngono, Pak. Makin kita merasa jauh dari Tuhan. Semakin kamu lihat itu, kamu lihat dirimu. Wah, sia-sia apes, ikut Tuhanku apes. Kayak ngono, Pak. Tapi apa yang terjadi titik baliknya anak bungsu ini? Dia ingat rumah bapak. Udah susah, dia bilang begini, aduh, gue punya bapak yang kaya. Balik malu aku. Ini sopo lah, aku balik mendingan jadi pembantu ropopo. Balik dia ke rumah bapaknya. Apa yang terjadi, Pak? Tahu ya ceritanya? Bapaknya nunggu di depan. Itu diceritakan Alkitab. Makanya kalau belajar Alkitab itu bukan hanya logika, bukan cuma butuh hermeneutik. Kita butuh rasa dan imajinasi. Harus banyak berimajinasi. Harus banyak nonton film drakor. Harus banyak imajinasi, harus jalan gitu. Kamu bisa mengimajinasikan, coba Anda bayangkan bapak yang sayang sama anaknya kabur. Tapi hati bapaknya itu ikut kabur sama anaknya gitu loh. Bapaknya tuh gimana itu? Iya, kayak anakku di mana ya? Setiap hari kayak gitu tuh. Sampai bapaknya di depan rumah tuh. Dari mana kita tahu? Waktu bapaknya tahu ada langkah kaki, dia kenal itu anaknya. Dari jauh, itu anak gue. Dia kejar, dia berlari. Di situ kita tahu. Bapak itu galau kalau engkau jauh dari bapak. Gini ya, saudara harus tahu ya. Saudara, kalau Anda jauh dari Tuhan, yang galau bukan engkau. Yang galau bapak. Benar. Kayak Ruth kalau dibawa mamanya. Ruth gini. Benar, betul tuh. Aneh kan? Saudara punya anak tuh. Anakmu, anak darah dagingmu. Waktu Tri rawat anak, lalu diambil lagi oleh mamanya itu. Oh, Ayub nggak tidur 3 hari gitu ya. Ayub di siapa namanya tuh? Titot, bapak kan gitu. Saudara bayangkan, saudara nggak ibadah 1 minggu, 2 minggu, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab. Yang sorga itu galau, bapak di sorga gedebak. Hujan petir turun itu karena mungkin galau bapak sama Anda loh, saudara. Paham nggak saudara gitu loh? Ya, itu loh, sampai waktu Anda pulang itu disambut, dipeluk. Apa yang dikasih? Itu anak kurang ajar ini. Harusnya kalau agama,
Kalau itu gereja zaman sekarang, anak yang terhilang itu balik. Oh, John, suruh masuk John, masuk. Sini. Piye kowe, hah? Piye? Hah? Piye kowe, hah? Berapa lama kamu, hah? Ketaprak gitu. Itu kan yang kita lakukan. Benar nggak, saudara? Kadang-kadang kita pendeta, pemimpin rohani itu lebih galak daripada Bapa di surga menyangkut orang yang berdosa. Benar nggak? Kita lebih galak, lebih parah kita sudah menghakimi saudara kita sendiri. Kita kan nggak ngerti. Kadang-kadang mereka lakukan itu ya karena apa, saudara? Ada juga alasannya. Bahkan tanpa alasan pun sekalipun. Kayak anak yang jahat ini. Waktu dia kembali, tetap tangan Bapak terbuka tuh untuk dia. Lakue tanganmu apa? Masa kamu nggak mau terbuka terhadap saudaramu sendiri? Ayo, tengok sebelah kiri, sebelah kanan. Ayo. Ya. Oke ya, paham ya? Baru yang terakhir kita ketemu. Ayat 17. Ayat 17. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mazmur 73 ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Terus? Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam kesudahan mata, lenyap hati dan oleh karena kedahsyatan. Terus? Seperti mimpi bahwa sesuatu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjadi rupa mereka kepadamu. Terus? Ketika hatiku merasa pahit dan buah coba. menutu rasanya, aku sungut dan tidak mengerti seperti hewan aku tetapi aku tiada tetap yang dekat. lain Engkau memegang tangan kananku. ada padaku. Coba, ya gini ya. Ternyata Asaf. Sudah tahu Asaf itu siapa? Asaf itu pelayan Tuhan. Pelayan di kemah sembayang Daud. Itu Asaf. Ya, Asaf. Dia orang yang tinggi jabatannya. Worship leader. Lihat ya. Tapi ternyata Asaf, ayat 17, baru menyebut begini. Sampai aku masuk. Kemana saudara? Ke dalam tempat kudus. Selama ini Asaf di mana? Selama ini Asaf di luar. Aneh kan? Ada orang melayani, tapi di luar gitu sebenarnya posisi rohaninya dia. Dia belum di dalam. Walaupun level fisiknya dalam pelayanan kelihatan hebat, dia itu dangkal pemikirannya. Dangkal dia. Gampang menghakimi. Orang-orang yang gampang menghakimi, dia di luar sebenarnya, saudara. Sampai Asaf berubah pikirannya. Itu maksud saya. Dia masuk ke dalam. Dia sama dengan hati Tuhan yang ada di dalam. Katakan amin. Saudara harus cari hatinya Tuhan yang ada di dalam itu. Di dalam itu. Di dalam. Santo Agustinus ngomong begini, perhatikan saya. Itu pemimpin besar Kristen. Dia bilang begini dalam salah satu bukunya. Santo Agustinus. Aku mencari engkau kemana? Aku datangin semua. Aku cari. Aku gak temukan engkau. Sampai aku datang ke dalamku. Aku cari engkau. Aku ketemu engkau di dalamku. Makin aku masuk ke dalam. Makin aku berjumpa dengan engkau. Itu Santo Agustinus. Itu teologi. Ya, hati. Jadi gini, ayo jemaat, senggol sebelah kiri sebelah kanan. Hatimu itu kayak seperti hati Bapa itu. Udah enggak usah menghakimi. Pikiranmu polos so. Enggak usah terlalu banyak trik di sini kepada Tuhan. Engkau butuh apa? Ngomong gitu loh, ya. Saudara butuh apa? Ngomong, enggak apa-apa. Ngomong, silakan. Curhat kepada Tuhan. Jangan curhat kepada orang-orang. Jangan gerasa gerusuk pada orang-orang. Jangan Jangan senang aku ya. Datang pada Tuhan siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Datang pada Tuhan. Ayo teman-teman. Saya itu kayaknya ngomong hampir 1 jam tuh. Harus 1 jam. Capek saya sebenarnya. Karena tadi pagi habis pelayanan, Pak. Tadi pagi saya khotbah juga jam 7. Langsung ke sini. Tapi mampir ngene dulu tadi gitu. Sama siapa itu? Lukas ya. Ngene. Ada energinya, tapi enggak, saya sangat bersuka cita. Gini, saya memandang teman-teman jemaat. Saya lagi melihat, ini kita itu kayak anak-anak bungsu gitu.
Sudah tahu Bapak itu punya anak yang lain yang disebut siapa? Anak sulung. Waktu anak bungsu pulang, apa yang terjadi? Yang marah saudara, anak sulung marah. Oh, aku udah setia, nggak pernah papa potong kambing. Itu ada anak kecurut gitu loh, datang pulang-pulang ini, bapak adakan pesta kasih jubah, kasih cincin, kata gitu. Ada orang yang sakit hati, ada orang sakit hati, nggak usah sakit hati pak. Datang pada Tuhan yuk, di hatimu. Saya ingin mengajak Anda berdoa. Saudara lagi membutuhkan apa? Coba Anda mulai renungkan ya. Ada lagu nih. Kalau Anda belum tahu, saya coba nyanyi ya. Mungkin Ayub bisa. Gitu. Mana lagunya? Oke, yang tadi. Ini ada. Nah, gini ya. Bunyinya gini. Coba. Selain kau tiada yang lain. Masuk minor harusnya. Ada padaku di surga. Di surga selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Turun di A. Tahu ya lagunya? Ada ya? Lain kau tiada yang lain. Nah gitu sih. Ada padaku. Belum. Di surga. Selain kau. Fis. Amin. B minor. Yang ku ingini di bumi, yang ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batu dan tetaplah Allah. Sekali lagi, sekalipun dari hatiku, gunung batuku, katakan dan tetaplah Allah. Sekalipun dagingku dan hatiku, gunung batu dan tetaplah Allah selama-lamanya.
Coba Anda lihat saya sebentar. Coba Anda bayangkan tuh firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Coba dalam benakmu itu Allah yang kayak gimana yang diajarkan kepada Anda ini? Allah yang nggak peduli, Allah yang urusan jasmani, urusanmu sendiri. Kamu masuk surga sama. Allah yang jauh, yang kowe harus suci puasa 40 hari tak berkati baru. Allah yang menghakimi, sikat semuanya, atau Allah yang beda? Allah yang ketemu orang kusta. Sini, aku mau. Orang kusta yang kayak anak-anak, aku pengen sembuh. Naif doanya. Halu doanya. Habis maki-maki Tuhan. Tuhan, nggak ke gereja lagi aku. Nggak butuh Tuhan. Satu ketika hati kita digerakkan Roh Kudus. Kita datang ke gereja. Kita takut, kita pikir Tuhan marah. Ternyata enggak. Tuhan berlari datang sama kita. Dia justru peluk Anda yang berdosa itu. Lalu dia berkata, anakku engkau. Saudara bayangkan ini Tuhan yang kayak gimana ya. Itu kalau ini Tuhan kita ya. Kita nggak bisa, saudara. Hati kita nggak melekat lagi. Itu hati kita itu pasti kita akan ngomong, Tuhan. Sekalipun kalau gua punya Tuhan yang kayak gini. Itu aku melekat. Sampai dagingku hancur nggak apa-apa. Aku dekat dengan Tuhan. Itu Tuhan yang sejati, Tuhan yang kayak begini. Itu yang diajarkan oleh kitab suci perjanjian baru. Mari angkat tangan kita sama-sama. Hampirilah Tuhan yang kayak begini. Biarlah lama-lama sekali. Biarlah lama-lama Coba Anda mulai berdoa dengan hatimu, Pak. Jangan dengan pikiranmu, tapi dengan hatimu. Datang dengan hati. Biarlah lama-lama haleluya, haleluya. Sentuh hati kami ya Jama sembuhkan yang sakit, kuatkan yang susah. Terbukalah jalan-jalan yang baru di padang belantara itu. Apa-apa ya sandara takara lamase. Kiara lama sih. Oh, sembuhlah keuanganmu, sembuhlah fisikmu, sembuhlah sakit penyakitmu demi nama Yesus. Aku berdoa saat ini. Ya, mari mulai berdoa. Mulai berdoa, angkat tanganmu, percayalah. Latakara lama sanda, latakara lama sih. Ya. Jesus, dalam nama Yesus, terbukalah jalan-jalan yang baru dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa yang mereka kerjakan. Haleluya, rumah tangga mereka, orang tua mereka. Ya, haleluya, Jesus. Apa-apanya sandara lalase. Apa-apanya sa.
Dari depan sampai belakang jamah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Angkat tangan, membuka hatimu, terima kasih karunia dari Tuhan. Geraka karalamase, rapapapa ya sandaralamase. Jama, sembuh, pulih, bangkit, menyala. Menyala. Ya, semangat yang baru, sukacita yang baru, sejahtera yang melimpah. Karalah masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan disediakan bagiku, ku diangkat, bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagiku tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Oh, amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Dan dipulihkan. Mari angkat tangan kita, katakan. Bagi Tuhan yang mustahil, terbukalah jalan baru. Tak ada yang tak mungkin. Oh, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hey! Woo! Yeah! Katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Bagi Tuhan terjadilah, bagi semua kali terjadi. Sembuhlah engkau. Terima jalan yang